Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kafi fi ilmi sarfi. Pada jilid yang ketiga dan pada cetakan yang ada di hadapan kita akan menginjak pada halaman yang ke-93 al-thalis wa tis'una, yaitu tentang mabi'un asluhu mabyi'un. Ya. Sebagaimana telah dimaklumi pada pembahasan sebelumnya, itu ada mabi'un tapi asluhu mabyu'un. Ya. Ini sama lafadz ya, yaitu sama-sama mabi, tetapi mauzunnya berbeda. Satu mauzun mayuna itu mabyu, dan yang satu adalah mabyi, ya, mabyuun dan mabyiun. Jadi satu pada wayan maf'ul dan ya satu pada dzarfiyah. Ya, pada dzarfiyah sebagaimana telah berlalu pembahasan, atau bisa pula selain pada dzarfiyah, yaitu isim makan maupun isim zaman dan isim makan, juga bisa pula pada masdar, ya, pada masdar. Wallahu ta'ala alam. Kita bahas yaitu mabiun asluhu mabiun. Mabyi'un asluhu mabyi'un ala wasni maf'ilun nukilat harakatul ya ila ma qablaha as-sahih as-sakin fasara mabyi'un wa kata mabyi'ani wa qis ala hadha madinun masidun mazidun madifun makilun. Ya. Asalnya ya, mabyi'un itu asalnya dari mabyi'un, di atas wayan maf'ilun, dipindahkan harokat ya kepada yang sebelumnya, yang mana yang sebelumnya itu soheh, ya, soheh, dan dia bersukun, yaitu ba, ya, ba itu huruf soheh, dia bukan huruf cacat, dan dia aslinya bersukun, yaitu mabyi'un, maka jaliyah kemudian mabi'un. Demikian inilah berlaku mabi'ani. Dan pada apa yang tercabangkan dari ini, kemudian kiaskanlah dengan dengan ini madinun, ya, karena dari dana yatin, dan masidun, ya, dan mazidun rizada yazid, ya, dan madifun dan makilun. Mudah insyaallah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu adalah maba'i'u, itu ismuladi la yang sharif, ya, pada sighah muntal jumu, ya, asluhu mabayi'u, ya, aslinya dari mabayi'u. Qaidah idza waqa'at al-ya'u ba'da alifin zaidatin fi basni mafa'ilu yajuzu qabluha hamzatan, misal mabayi'u ala basni mafa'ilu kubilatil ya'u hamzah liwuku'iha ba'da alifin zaidatin fasara maba'i. Apabila ya itu terletak setelah alif tambahan pada wayan mafa'ilu, maka boleh untuk qabluha, maksudnya adalah merubahnya, itu menjadi hamzah. Kita tahu dikatakan dia qalb, ya, qalb, ya, qalb, ya, merubah. Nah, dan sudah berlalu pembahasan tentang masalah perkara tersebut, ya, ya, pada pembahasan sebelumnya, ya. Jadi dirubah, ya, menjadi hamzah.
Contoh misalnya mabayi'u di atas wayan mafail, maka kubilatil ya'u hamzah, dirubah ya itu menjadi hamzah karena terletak setelah alif tambahan. Ya, alif tambahan setelah huruf ba itu kan ada alif tambahan. Jadilah kemudian mabayi'u, mahba'i'u. Kemudian secara i'lal, ya istilahnya tadi adalah qalb ya. Qalb itu merubah yang berlaku pada huruf cacat. Kemudian mabayi'u i'lalnya mabayi'u asluhu mabayi' di atas wayan mafail. Kubilatil ya'u hamzatan di buku iha ba'da alifin ya'idatin fasara mabayi'u. Ya, di atas wayan mafail dirubah ya-nya dengan hamzah menjadi hamzah karena terletak ya setelah alif tambahan. Jadilah kemudian mabai'. Wa qis'ala hadza madainu ma'ibu maghaibu masa itu ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mibaun asluhu mibiyaun. Ya, mibaun aslu dari mibiyaun. Nah, i'lal yang di situ mibaun asluhu mibiyaun di atas wayan mif'al ya. Sim alat ini. Nukilat harakatul ya ila sahihi sakin alladhi qablaha. Fasara mabai'un. Tsumma kubilatil ya'u alifan ditaharuknya fil asli. Bang fitahi ma qablaha fasara mibaun wa kadza mibaatin. Naam. Itu di atas wayan mif'al dipindahkan harokat ya pada mibya itu kepada yang sahih sebelumnya, yaitu ruba yang bersukun dia, maka jadilah kemudian mibaiun. Kemudian dirubah ya-nya itu menjadi alif ya. Karena dikarenakan harokatnya fil asl, harokatnya kan fathah, sehingga yang mencocoki adalah alif. Dan juga karena sebelumnya di fathah, yaitu perpindahan sakalnya dia sendiri, sakal dari ya itu kan dipindah ke baknya, sehingga ini baknya berfathah ya. Maka karena asalnya dia fathah, kemudian sebelumnya yang aslinya dari pindahan harokatnya itu pun dia fathah, fasara mibaun, maka jadilah kemudian mibaun. Berlaku seperti ini pula adalah apa? Mibaatin. Ya. Wakata mibaatin atau mibaatun, saya lebih cenderung membaca mibaatun. Kemudian bi'a asluhu buyi'ah. Ini kan bi'a itu di atas wayan aslinya itu dari wayan mauzun buyi'ah atau wazan fu'ila gitu, yaitu madi lil majhul kan. Al-qaidah madi al-ajwa fi ya'i idza buniya lil majhul hutifat harakatu fa fi'l thumma nukilat harakatu ainil fi'l ilaiha. Madi yang ajwaf ya. Ajwaf itu huruf cacatnya huruf tengah, dan ajwafnya huruf ya'i artinya ya. Apabila disusunkan pada bentuk al-majhul, dimabnikan dalam mabni, dimaksud di situ bukan mabni dalam istilah i'rab ya, tapi susunan, artinya dalam susunan majhul, maka dihilangkan harokat fa-nya, fa fi'ilnya ya. Hutifat harokatu fa al-fi'il ya, dihilangkan huruf fa fi'ilnya, kemudian dipindahkan harokat ain fi'ilnya yang kasroh kan, jadi dihilangkan, dan dari buyi'a domahnya hilang gitu. Kemudian dipindahkan harokat ain fi'ilnya yaitu pada ya-nya, kemudian jadi bi ya. Dipindahkan kepada ba tersebut, sehingga di sini kalau dicontohkan ya, mislu buyi'a hutifat harokatul fa, dihilangkan pada harokat fa, maksudnya fa fi'ilnya itu ba.
Kemudian dipindahkan harokat ainnya, yaitu ya kan, ya, ain fiilnya kan ya, itu kepada apa, ilal fa, pada huruf fa-nya, yaitu pada fa fiil, yaitu ba. Jadilah kemudian menjadi bi'a. Dari buyi'a menjadi bi'a. Naam. Ilalnya diterangkan, bi'a asluhu buyi'a, di atas wayan fu'ila, hutifat harokatul fa'il fi'il wa hiya dhammah, tsumma nukilat harokatu ainil fi'li ila ma qablaha, fasara bi'a wa kadza bi'a ila bi'ata, ya. Wa qis ala hadza zida zidu kisa, kemudian kisa, kemudian sita, sita. Bi'a aslinya dari buyi'a, di atas wayan fu'ila, kemudian dihilangkan harokat fa fi'il, dia harokat fa fi'ilnya hiya adalah dhammah, dia adalah dhammah. Kemudian dipindahkan harokat ain fi'il, yaitu kasrah, kepada apa yang sebelumnya, ila ma qablah. Naam. Jadilah kemudian menjadi bi'a. Seperti ini berlaku bi'a, kemudian bi'ata, ya, sesuai dengan wazannya, berkait dengan, tentunya itu kaitannya dengan naibul fa'ilnya kan, pembahasan seputar naibul fa'ilnya. Makanya dikatakan wazan lugawinya gitu, sesuai dengan wazan lugawinya. Kiaskanlah dengan ini, zida, zidu, kemudian kisa, sita. Kemudian bu'na asluhu buyi'na. Ya, buyi'na. Al-qaidah, ya, tudhamu fa'ul fi'il minal ajwafiyya al majhul lil farqi bainal ma'ruf wal majhul. Didhamah pada fa'nya, pada fa' fi'il yang ajwaf ya-nya, ajwaf ya'i, ahzaf yang bersifat ya, artinya pada ain fi'ilnya itu cacat, itu cacatnya ya. Pada al-majhul, artinya pada mabni al-majhul, ya. Karena untuk membedakan antara yang ma'ruf dan majhul. Yang dimaksud dengan ma'ruf di situ adalah maklum, ya. Yang dimaksud dengan ma'ruf di situ adalah maklum. Artinya maklum itu yang yusama fa'iluh, yang disebut fa'ilnya gitu loh. Adapun kalau majhul lam yusama fa'iluh, yang tidak disebut fa'ilnya kan. Artinya kalau tidak disebut fa'ilnya kan berarti maf'ulnya itu menjadi naibul fa'il. Makanya ada istilah naibul fa'il, pengganti daripada fa'il. Dan istilah al-ma'ruf dan maklum itu ya emang dimaklumi seperti itu, ya. Ya. Misal contohnya, misalnya buyi'na, hudifat harokatu fa'il fi'il, ya, dihilangkan dari harokat fa' fi'il, ya, kemudian dipindahkan, tsumma nukilat harokatu ainil fi'li ilaiha fasara bi'na. Kan harusnya seperti itu, ya, dihilangkan harokat fa' fi'il, ya, kemudian dipindahkan harokat ain fi'ilnya kepadanya, jadilah kemudian bi'na. Karena dhammahnya dihilangkan, diganti dengan pada huruf ya-nya, pada sakal ya-nya, jadilah kemudian menjadi bi'na gitu. Jadi bi'na. Tsumma hutifat al-ya'u liltiqa'i sakinah ini fasara bi'na. Kemudian dihilangkan ya-nya karena bertemu dua sukun kan di situ. Bertemu dua sukun, jadilah menjadi bi'na. Tsumma dhammat fa'ul fa'al lil farqi bainal ma'ruf wal majhul fasara bu'na. Kemudian didhammah fa fi'il, ya, untuk membedakan antara ma'ruf, antara maklum dengan majhul, jadilah kemudian menjadi bu'na. Ya.
Namun nanti ada pembahasan yang mirip ini harus seorang berhati-hati ya. Kalau ajwafnya itulah wawin gitu loh. Ya. Seperti misalnya kola. Kalau kola itu kan kita tahu kan kola itu wayanya kan yaf'ulu ya. Ya, kola yakulu kan. Kola yakulu. Ini yakwulu gitu loh. Kalau kemudian matinya kan kola, kemudian qila gitu. Kola sama qila. Itu qila itu dari kuwila gitu. Ya. Dari kuwila. Makanya pada saat maklum pun bisa domah gitu, seperti kultu gitu. Kultum gitu. Makanya pada wazan itu ya, atau pada mauzun itu ya, yang wawin, yang sifatnya wawin itu domah tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah majhul ya, tidak menunjukkan majhul, tetapi majhulnya dikembalikan kepada asal perpisahannya atau asal perpindahan dari sakal pada ain ya, yaitu pada kan dari kuwila kan pada wawunya itu kan dipindahkan sakalnya pada huruf wawu kepada huruf qaf, jadi qila ya, qila, dan dirubah wawunya menjadi ya itu karena karena sakal sebelumnya yaitu kasroh ya, kasroh dan terkasrohnya sebelumnya, karena asal dari wawu kan dikasroh kuwila kan gitu. Nah, kemudian dipindahkan menjadi qafnya itu yang menjadi qila kan, dengan domahnya dihilangkan, kuwila domahnya dihilangkan, sehingga karena dua alasan dirubah menjadi ya. Alasan pertama karena sakal kasroh pada dirinya sebagai asar untuk menunjukkan asal untuk menunjukkan dari asalnya itu ya kaitannya dengan huruf sakal kasroh, karena huruf yang sesuai dengan sakal kasroh itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua itu dikarenakan sebelumnya di kasroh ya, wa kusra ma qablaha, karena di kasroh sebelumnya. Wah kata ini sedikit berbeda dengan ini. Makanya nanti kalau ajwafnya itu antara yain sama wawiin itu berbeda gitu. Hendaknya diketahui ya, karena supaya seorang tidak bingung gitu. Kok tidak kemudian menjadi dikatakan kalau misalnya ditampakkan ya, misalnya dari kiw kan agak dari dipindahkan menjadi kiwal atau qila, ditampakkan menjadi domah menjadi kuila kan susah lagi gitu loh. Akan susah lagi menjadi kuila kan agak susah lagi. Wallahu taala alam. Ya. Sehingga di sini fasara bu'na. Ilal bu'na asluhu buyina ala wasni fu'ilna. Hutifat harakatul ba'i wa nuqilat harakatul ya ilaiha. Bu'na aslinya dari buyina di atas bayan fu'ilna. Dihilangkan harokat ba dan dipindahkan harokat ya itu kepada ba-nya tersebut. Misal menjadi bi'a. Misal misalnya bi'a itu fasara bi'na kan gitu. Contohnya pada bi'na itu kan aslinya dari bi'na kan gitu. Tsumma hudifatil ya'u lil tiqai sakinah ini fasara bi'na. Kemudian dihilangkan ya-nya. Ya, dihilangkan ya-nya. Karena bertemunya dua sukun jadi menjadi bi'na. Tsumma dumat al-ba'u. Kemudian dumatil ba'u di dhamma ba-nya lil farqi bainal ma'ruf wal majhul, untuk membedakan antara maklum dengan majhul atau ma'ruf dengan majhul. Fasara bu'na. Kita pakai istilah ma'ruf ya dan majhul untuk membedakan dari ilmu sorof sebenarnya. Tapi ya gimana ya kalau untuk membedakan untuk membedakan antara ilmu sorof dengan ilmu nahwu, di sini pakai istilah ma'ruf itu, bukan maklum. Wallahu taala alam.
Kemudian kita lanjutkan. Ya, wakada ila akhiri. Demikian inilah berlaku sampai pada wayan ataupun mauzun sampai akhirnya, yaitu pada lugawinya. Wakis ala hadza zutna, zutta, zuti, kusta, dan kustum. Yubau asluhu yubyau. Yubau itu aslinya dari yubyau. Al-qaidah raqmul khamis allati taqaddamat. Kaidah pada poin yang kelima yang telah berlalu. Tidak perlu untuk kita bahas ya. Al-ilal, kita langsung bahas al-ilalnya saja, praktek dari ilalnya. Yubau asluhu yubyau, di atas wayan yuf'alu. Di situ nukilat harakatul ya ila ma qablaha as-sahihi sakin fasara yubai'u. Ya. Dipindahkan harokatnya itu kepada yang sebelumnya yang sahih namun bersukun, yaitu pada huruf ba. Jadilah kemudian yubai'u. Tsumma qubilatil ya wa alifan litaharrukiha fil asl. Bang fitahi ma qablaha fasara yuba'u. Ya, kemudian diganti huruf ya-nya itu menjadi alif. Kenapa? Litaharrukiha fil asl, karena asal harokatnya itu kan dia fathah, yaitu pada wayan yuf'al, yaitu yubya kan, fathah, dan huruf fathah itu yang mencocoki adalah alif ya, huruf fathah sakal fathah, bukan huruf sakal fathah, itu yang mencocoki adalah huruf alif. Dan alif yang fathah yang sudah berpindah pada ba menjadikan fathah itu mendahului daripada huruf ya tadi ya, bang fitahi ma qablaha. Jadilah kemudian menjadi yuba'u. Maka ila akhirihi ila yubi'na wa tubi'na. Demikian sampai pada mauzun akhirnya, kecuali yubi'na. Artinya yubi'na dan tubi'na itu kaitannya dengan nun niswah. Tatkala ada fa'il nun niswah, maka tidak berlaku kaidah ini ya. Naam. Kemudian yuba'na asluhu yubya'na. Ya. Yuba'na, makanya diterangkan di sini nanti ya. Yuba'na itu aslinya dari yuba'na. Ya, yuba'na ana ulangi, yuba'na itu aslinya dari yubya'na. Di atas wayan yuf'alna. Kubilatil ya'u alifan, diganti ya itu menjadi alif, contoh pada yuba'u tadi. Fasara menjadi yuba'na atau yuba'na gini gitu. Itu misal yuba' itu coba saya lihat di kitab yang lain ya. Oh ya. Nah, artinya kalau dikatakan menjadi yuba berarti di contoh di situ adalah pada pembukaannya dari wazan lugawinya atau mauzun lugawinya. Fasara jadilah menjadi yuba, nah kan gitu. Yuba, nah karena ada nun fa'il ya. Kok nun fa'il? Bukan nun fa'il. Nun naibul fa'il gitu. Nun naibul fa'il. Saya keliru tadi, nun fa'il ya. Nun naibul fa'il. Summa hudifat alifu liltiqa'i sakinaini fasara yuba'na wa kadza tuba'na. Kemudian dihilangkan alifnya karena bertemu dua sukun, jadilah kemudian yuba'na. Demikian pula seperti ini berlaku tuba'na. Wa kisalah hadza yuzatna yuba'na yuqasna yusatna. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kejar aja materi ini agar supaya bisa cepat selesai ya. Sekarang tasrifu nakis. Ya, kalau nakis itu yang cacat pada lam fi'ilnya. Fa'ala yaf'ilu, rama yarmi contohnya. Ini tidak perlu untuk dibahas, kita langsung bahas pada bagian qawaid saja. Al-qawaidu wal ilal, kaidah dan ilalnya. Roma asluhu romaya.
Al-qaidah idza taharakatil ya wang fataha ma qablaha kubilat ya, alifan misal romaya ala wasli fa'ala kubilatil ya alifan ditaharukiha wang fitahi ma qablaha fasara roma. Apabila ya berharokat, ya itu berharokat, tidak ditentukan harokatnya apa, tapi jelas berharokat, kemudian di fathah yang sebelumnya, maka dirubah dia menjadi alif. Ya, di fathah sebelumnya, ingat catatannya, dia berharokat, ya-nya berharokat dan sebelumnya terfathahkan, maka dirubah ya tersebut ini menjadi alif. Contohnya romaya di atas wayan fa'ala, maka dirubah ya-nya itu menjadi alif karena dia berharokat, ya itu dia berharokat yang pertama, yang kedua di fathah sebelumnya, jadilah kemudian roma. Ya, al-ilal roma asluhu, saya pikir tidak usah dibaca ini ilal di sini. Kalau ilal-ilalnya di sini sebenarnya nggak perlu untuk dibaca. Kita langsung pada apa, Roma nggak usah ya. Romau ya. Nah, Romau ini perlu untuk dibaca. Romau asluhu dari Romayu di atas wayan fa'alu. Kubilatil ya'u alifan ditaharukiha wang fitahi ma qabla fasara Romau ya, Romau itu. Romau itu aslinya dari Romayu di atas wayan fa'alu. Dirubah ya-nya itu menjadi alif karena dia berharokat, kemudian sebelumnya terfathah, jadilah kemudian menjadi romau ya gitu. Tsumma hutifatil alifi lil tiqa'i sakina ini fasara romau, kemudian dihilangkan alifnya karena bertemu dua sukun ya, bertemu dua huruf yang bersukun ya, bukan dua sukun tapi bertemu dua huruf yang bersukun, maka jadilah kemudian romau ya, romau. Ya, ini penting ya. Ya, penting. Ingat kalau sakal pada memnya itu fathah itu enggak berubah. Ya, bertemu dengan wawu jamak itu enggak berubah ya. Enggak berubah. Beda kalau kemudian apa dia asalnya kasroh pada misalnya pada fi'il mudhari. Ya. Makanya misalnya contoh misalnya ya, ittaqi ya, kan dari apa yattaqi kan, dari yattaqi. Kok yattaqi nanti dulu, ittaqi ya. Ini dari misalnya waqoyaki aja. Nah, kalau dari ittaqo yattaqo ya, kan demikian pada wazannya ya. Nah, kemudian menjadi apa kok ya, nanti dulu dari yattaqi saya bilang yattaqi. Coba saya agak sak ya, kan dari wayan ifta'ala itu, ifta'ala wayan ifta'ala kan menjadi ifta'il, yafta'ilu kan dari yafta'ilu ya, yattaqi bener, yattaqi bukan yattaqo, saya keliru tadi, yattaqi gitu ya, yattaqi itu kan ittaqi gitu karena dia fi'il amr kan, fi'il amr dengan hadful akhir yaitu ya, dia huruf nakis. Dari sisi huruf terakhir nakis, sisi huruf awal itu misal, berarti itu apa, lafif ya, lafif yang mafruk ya, yang mafruk, dia hurufnya mafruk, cacat pada fa dan lamnya, apa lamnya. Nah ini kalau misalnya ketemu dengan wawu menjadi ittaqu ingat ittaqu ya, artinya kalau ittaqi di situ kan bertakwalah kamu, kalau menjadi ittaqu bertakwalah kalian wahai para lelaki kan gitu. Tapi kalau itu fi'il ittaqo ya, itu karena ittaqo berarti kan dia seorang laki-laki telah bertakwa gitu.
Kalau kemudian ketemu dengan wawu jamak menjadi itakau gitu. Itakau. Ya, itakau. Mereka para lelaki telah bertakwa. Seperti itu. Jadi ini agak harus hati-hati kan masalah ini karena kadang bisa terjatuh. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan itu hanya sekedar untuk contoh saja ya, agar supaya ndak bingung. Jadilah kemudian miromau, wakis ala hadza banau, sarau hakau hadau. Kemudian romat asluhu romayat di atas wayan fa'alat kubilatil ya'u alifan litaharukiha wa fitahi maqabla fasara romat summa hutifatil alif liltiqai sakinain fasara romat. Ini enggak usah dibahas ya karena mudah ya. Waqis ala hadza hadat banat kafat syarat. Kemudian romata itu asluhu romayata di atas wayan fa'alata ya. Kubilatil ya'u alifan litaharuki wa fitahi maqabla fasara romata. Tidak perlu dibahas karena sudah berulang itu romata. Tsumma hutifatil alifu liltiqai sakina, ini kemudian dihilangkan alif karena bertemunya dua sukun ya. Al awal alif wasani ata'u ya, yang pertama itu alif dan yang kedua adalah ta. Li'anaha fil asl sakinatun, karena secara asal dia adalah sakin ya. Yaitu maksudnya sakin pada apa? Pada huruf ta-nya gitu. Kan dia bersukun hasilnya. Ya, bersukun. Dari romayat kan? Hasilnya dari situ kan. Fasora kemudian romata, alifnya dihilangkan kan. Kenapa? Karena kok dibaca fathah? Ya karena tak di situ. Nah, tak di situ kan kita untuk menunjukkan tentang apa ghaibahnya kan. Ini tanda untuk alamat saja. Untuk ghaibah. Ya. Tetapi dari sisi failnya dia baris gitu. Failnya baris, yaitu pada alif. Dan alif itu tatkala kemudian bersandar atau bersambung kepada yang bersukun, ya huruf yang mencocoki tatkala alif berada di belakangnya itu adalah fathah. Makanya menjadi romata. Kemudian yarmi asluhu yarmiyu. Nah, ini mudah sekali ini. Ya. Di sini diterangkan ya. Ya, sukinatil ya'u listisqali ad-dhammati 'alaiha. Disukun ya-nya karena beratnya dhammah itu untuk diucapkan pada ya gitu. Adapun ilalnya tidak ada masalah ya. Ini saya pikir tidak perlu untuk istilahnya dibaca lebih karena mudah ya. Tapi pada yarmuna itu yang akan saya baca. Yarmuna asluhu jadi yarmiyuna, di atas wayan yaf'iluna. Sukinatil ya'u listisqali dhammati 'alaiha fasara yarmiuna. Kayak gini, yarmiu agak sulah yarmiuna. Tsumma hudifatil ya'u liltiqai sakinah liltiqai sakinah ini fasara yarmiuna. Tsumma dummatil mimu lil munasabah fasara yarmuna. Wa kadza tarmuna. Ya. Di atas wayan yaf'iluna. Disukun ya-nya karena beratnya dhammah ya padanya. Ya, disukun pada ya-nya karena beratnya dhammah pada ya gitu loh. Ya kan demikian. Ya. Dari yarmiuna tadi sehingga menjadi yarmiuna ya, yarmiuna. Kemudian dihilangkan ya-nya. Kenapa ya dihilangkan? Karena bertemu dua sukun, yaitu sukun ya dengan sukun wawu gitu. Maka jadinya menjadi yarmiuna. Kemudian didhammah pada mimnya ya. Karena untuk munasabah, untuk keterkaitannya. Ya, untuk kesesuaian yang berkait dengan wawu di situ.
Yang mencocoki dengan wawu kan di situ adalah apa? Dhammah. Sehingga di dalam pengucapan juga nggak susah. Maka ada tarmuna, demikian pula tarmuna. Wawu di situ harus dipahami ya. Wawu di situ wawu fa'il ya. Ya, wawu yang ada di situ adalah wawu fa'il. Wawu jamak. Adapun yang dihilangkan apa? Huruf ya-nya. Huruf ya-nya itu huruf asli. Ya, dari romaya tadi kan ya-nya dihilangkan karena bertemu dengan antara ya dengan wawu, maka ya-nya dihilangkan. Kemudian tarmina asluhu tarmiyina. Qaidah idza taharakatil ya'u bil kasri wa ma qablaha maksurun sukinat. Apabila ya itu dia berharokat kasroh dan sebelumnya itu juga di kasroh, maka dia disukun. Jadi apabila ya itu dia berharokat, ya berharokat dengan kasroh, sebenarnya sebelumnya itu juga di kasroh, maka ya-nya itu disukun. Contoh misalnya, ya tarmiyina di atas wayan taf'ilina, sukinatil ya disukun ya lil istiqalis kasrati alaiha, ya, disukun ya-nya karena beratnya di dalam mengkasroh huruf ya tersebut, jadilah menjadi tarmina gitu. Tsumma hudifatil ya'u, kemudian dihilangkan huruf ya-nya karena bertemunya dua sukun, fasara tarmina. Ya, tarmina. Ingat di sini ya aslinya juga hilang. Pada wayan tarmina di situ ya asli dia hilang. Ya. Naam. Nanti dulu saya ingat dulu tarmina. Di situ nunnya adalah nun alamatul i'rab. Kemudian oh iya, yang hilang adalah huruf aslinya. Karena ya itu ya mu'annas mukhatabah. Ya mu'annas mukhatabah. Artinya ya mu'annas mukhatabah itu dia fa'il ya. Iya tarmina, iya. Dia fa'il ya. Kan dari wayan taf'alina itu ya. Taf'alina. Iya. Tapi di sini karena Roma itu dari yarmi, berarti dari wayan yaf'ilu ya. Yaf'ilu. Sehingga taf'ilina. Ya, maksudnya pada taf'ilina. Kemudian iklal yang selanjutnya yaitu tarmina asluhu tarmina ala wasni taf'ilina sukinatil ya ulil listisqa lil kasrati alaiha fasara tarmina tsumma hudifatil ya ulil tiqai sakina ini fasara tarmina. Ini tidak usah dibahas ya. Ramin asluhu romiyun di atas wayan fa'ilun asluhu romiyun ya. Romiyun ada nun disukun li'ana tanwin fil asl nunun sakinatun, karena tanwin itu pada asal nun yang bersukun. Sukinatil ya ulil tisqa idhamati alaiha fasara romiin gitu. Disukun ya-nya karena bertemunya disukun ya-nya karena beratnya dhammah di atasnya. Berat untuk dhammah itu diucapkan di atas ya. Jadilah kemudian romiin tsumma hutifatil ya, kemudian dihilangkan ya-nya lil tiqai sakina ini karena bertemunya dua sukun fasara romin. Tsumma nukilat at-tanwin ilal mim fasara romin. Fasara romin. Ingat romin di sini tanwinnya itu bukan tanwin iwat ya, ingat bukan tanwin iwat. Artinya kalau tanwin iwat seolah-olah dari romiyun kan. Berarti yang dihilangkan huruf ya-nya kemudian diganti menjadi tanwin iwat namanya. Ini bukan tanwin iwat.
Ya. Tapi tanwin ini memang dia adalah tanwin yang berlaku pada huruf ya tanwin tankir gitu. Pada nakiroh gitu, pada nakiroh. Yang mana memang itu asalnya dari nun yang disukun, di mana tanwin itu asalnya dia dari nun disukun. Hanya saja kemudian pada huruf ya-nya, huruf cacatnya dihilangkan. Kemudian nun sukunnya digabungkan pada huruf yang sebelumnya. Huruf sebelum ya yang dihilangkan yaitu huruf mim. Sementara hurufnya mimnya kasroh menjadi romin. Ya, menjadi romin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian romuna asluhu romiyuna, di atas wayan fa'iluna, sukinatil ya'ul listisqa lidhamati alaiha fasara romiyun agak susah ya, romiyun ya. Atau gimana, romiyun nah gitu. Summa hutifatil ya'ul iltiqa isakina ini fasara romiyuna ya, romiyuna. Summa hudu dhamatil mimu, itu dumatil ya, bukan tomatil. Karena dari, coba saya lihat dari, kemudian ya di domah, kemudian di domah pada dumatil mimu lil munasabah, untuk kesesuaian atau dikarenakan kesesuaian, fasora menjadi romuna. Wakis ala hadza bakuna banuna kafuna haduna. Insyaallah sahal insyaallah tentang masalah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok kita lanjutkan pada halaman yang ke-105. Kita cukupkan sekian dari besok malam. Ya, kita ada dars untuk tambah ini pada jam yang sama, yaitu pada jam berapa? Jam 8. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.